Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nabila Putri dari kelas MN20C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Yang pertama ada pengertian penganggaran. Anggaran adalah komponen kunci dari perencanaan, yaitu rencana keuangan untuk masa depan yang mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Selanjutnya, pengertian perencanaan. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Dan ada pengertian pengendalian. Pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Perbandingan ini dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran, yaitu melihat ke masa depan sekali lagi. Selanjutnya ada jenis-jenis anggaran. Anggaran induk adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan, biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Ada 2 komponen utama anggaran induk. Yang pertama anggaran operasional, yang kedua anggaran keuangan. Yang pertama ada anggaran operasional atau operating budget. Adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Yang kedua ada anggaran keuangan atau financial budget. Adalah anggaran yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan dan kondisi finansial perusahaan dalam jangka waktu yang tertentu yang akan datang, di mana anggaran keuangan perusahaan secara terstruktur dituangkan dalam laporan neraca. Selanjutnya ada manfaat anggaran. Yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Ketiga, menyediakan standar evaluasi kerja. Dan yang terakhir, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Selanjutnya ada sistem penyusunan anggaran. Yang pertama, sistem anggaran induk tradisional. Pembuatan anggaran induk sebagian besar didasarkan pada anggaran induk tahun sebelumnya. Yang kedua ada zero based budgeting. Manajer pusat pertanggungjawaban harus menjustifikasi setiap aktivitas yang direncanakan dan taksiran biayanya seolah aktivitas tersebut baru pertama kali dilakukan. Dan yang terakhir ada planning, programming, and budgeting system. Alokasi sumber daya organisasi yang terbatas pada aktivitas atau program yang menjanjikan tingkat hasil yang besar. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan proses anggaran induk tradisional. Yaitu kelebihannya: 1. Pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan pemecahan masalah. 2. Arah dan tujuan bagi manajemen di semua tingkatan. 3. Meningkatkan koordinasi aktivitas perusahaan. 4. Mekanisme untuk menggalang gagasan dan kerjasama dari semua tingkatan manajemen. 5. Ukuran evaluasi kerja yang sesungguhnya dan kemampuan manajerial para eksekutif. Selanjutnya kekurangannya: 1. Departemen dan tidak memperhitungkan keterkaitan antar departemen. 2. Statis dan tidak dinamis. 3. Berorientasi hasil bukan proses. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.